Dahulu kala berdirilah kerajaan Sekar Kuning di negeri Tonjeng Beru. Sang raja, Raden Panji Kusuma juga dikenal dengan sebutan Tonjeng Beru, memiliki istri bernama Dewi Seranting. Keduanya terkenal rupawan, dan memerintah dengan bijaksana hingga rakyat hidup sejahtera. Suatu hari sang raja dikaruniai seorang putri berparas cantik yang diberi nama Mandalika. Melihat sikap sehari-hari orang tuanya, Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis santun, rendah hati, dan sangat menyayangi rakyat. Tak heran jika Putri Mandalika juga dicintai rakyat hingga selalu dibanggakan sampai ke pelosok negeri. Cerita dari mulut ke mulut mengenai kecantikan dan budi baiknya membuat banyak pangeran, dari kerajaan-kerajaan yang dekat maupun jauh, hendak memperistri Putri Mandalika. Mereka menunggu hingga Putri Mandalika cukup umur lalu satu persatu melayangkan pinangannya ke kerajaan Sekar Kuning. Bersama surat-surat pinangan itu, datang juga pemberitahuan kedatangan para pangeran ke kerajaan Sekar Kuning untuk memberi hantaran dan memperkenalkan diri. Belasan pangeran datang ke aula Raja Tonjeng Beru untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud meminang Mandalika. Mereka tampan, terpelajar, dan berkarisma. Tak lupa para pangeran juga membawa hantaran emas, kain sutra, aksesori wanita, hingga makanan khas daerah masing-masing untuk memenangkan hati sang putri. Sambil menunggu jawaban Putri Mandalika, semua pangeran yang datang dipersilakan tinggal di pavilion tamu kerajaan. Awalnya pavilion itu sepi dan luas, tapi karena terus-menerus kedatangan tamu pangeran beserta ajudan-ajudannya, pavilion tamu menjadi ramai dan tidak nyaman. Tak jarang, pangeran-pangeran juga beradu mulut dan saling membanggakan kerajaan mereka. Aura persaingan terasa sepanjang hari. Suatu malam, Putri Mandalika datang ke pavilion tamu secara rahasia. Ia ingin melihat para pangeran yang melamarnya. Namun tak disangka saat kedatangannya itu, yang terlihat bukan karisma para pangeran, melainkan sikap sombong dan kekanak-kanakan para pangeran yang sedang memuji diri sendiri dan merendahkan kerajaan lain. Semakin lama Putri Mandalika mendengar obrolan mereka, semakin kejam kata-kata yang terucap dari mulut para pangeran. Mereka tak segan mengajukan ancaman perang pada kerajaan lain. Apalagi jika sampai tak terpilih, mereka hendak menyerang kerajaan yang berhasil meminang Putri Mandalika. Ada juga yang akan mengajukan perang pada kerajaan Sekar Kuning jika sampai cintanya ditolak. Kecewa dengan apa yang disaksikannya, Putri Mandalika kembali ke kediamannya sambil menitikkan air mata. Kini Putri Mandalika bukan hanya bingung, ia pun takut salah mengambil keputusan. Ternyata lamaran-lamaran itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang peperangan antar suku. Akhirnya Putri Mandalika memutuskan berkonsultasi kepada ayah dan ibunya yang bijaksana. Tak bisa dipungkiri, Raja dan Ratu pun merasakan kebingungan serupa. Keduanya menyarankan Putri Mandalika untuk meminta petunjuk pada Sang Maha Kuasa. Jawaban apapun yang Putri Mandalika dapatkan, Raja dan Ratu akan menerima dan mendukungnya. Putri Mandalika kemudian pergi bersemedi di tebing pantai segar untuk mendapatkan jawaban yang dicarinya. Setelah 3 hari bersemedi, Putri Mandalika mengundang para pangeran untuk datang ke tebing pantai segar saat fajar pada hari ke-20 bulan 10. Pilihan waktu ini dianggap janggal, hingga membuat banyak orang penasaran. Berita ini juga terdengar hingga ke telinga rakyat kerajaan Sekar Kuning dan kerajaan sekitar. Hari yang ditunggu tiba, kawasan pantai segar kini dipadati penduduk yang ikut penasaran akan jawaban Putri Mandalika. Sang putri tiba diiringi kedua orang tua dan pengawalnya itu, di mana Putri Mandalika kemudian menuju ke ujung tebing tertinggi sendirian. Di sini Putri Mandalika mengatakan dengan lantang jika ia menerima semua pinangan para pangeran. Pernyataan Putri membuat bingung semua orang, di mana Putri Mandalika kemudian melanjutkan, katanya semua pangeran baik untuknya, tetapi para pangeran harus menjadi pemimpin yang lebih baik untuk rakyat, karena yang ia inginkan hanyalah kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, perang hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat. Ia pun mengucap terima kasih atas pinangan dan kasih sayang semua orang padanya. Kemudian Putri Mandalika membalik badan menghadap ke samudra, lalu melompat ke lautan dan membuat dirinya hanyut ditelan ombak. Melihat putri kesayangan jatuh ke laut, Raja segera menceburkan diri ke air untuk mencari anaknya. Diikuti oleh para pangeran dan seluruh rakyat yang berkumpul di pantai segar. Namun dari ratusan orang yang mencari, tak ada satupun yang menemukan tubuh Putri Mandalika, dan yang terlihat di dalam air malah ribuan biota laut serupa pita yang menjuntai berwarna-warni. Warnanya sama dengan kain sutra yang dikenakan Putri Mandalika, hingga banyak orang yang terkecoh dan menangkapnya. Raja dan Ratu akhirnya menyadari, jika cacing-cacing berwarna indah itu adalah jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Akhirnya, Raja dan Ratu memerintahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing itu dan membawanya pulang. Sebagian menaruhnya di sawah dan membuat tanaman mereka subur, sebagian lainnya membuat masakan dari cacing-cacing yang mereka sebut nyale, sehingga kebutuhan pangan mereka selalu tercukupi dan sejahtera, seperti keinginan Putri Mandalika, dan semenjak itu muncullah tradisi bau nyale di Lombok yang masih dikenal sampai sekarang ini.